Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita bikin beef tail soup ya, yaitu dari buntut sapi. Nah, yang hasilnya seperti ini. Kalau majikan saya sama anak cucunya sukanya begini saja. Cuma kalau kita di Indonesia ya, ngicipinya itu mending menggunakan sambal. Kalau udah pakai sambal ya, dicampur kayak seperti ini, kemudian anak-anak kita masukin sambal. Seperti ini, dia lebih merah begitu ya. Menu wajib ini setiap minggunya ya, pokoknya setiap minggu itu ya, Jumat begitu mesti harus merebus kuah pakai ini. Terus habis itu nanti sama bikin wandan ya. Begitu aja ya. Untuk nyoba resepnya ikutin proses selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat beef tail soup ya Bunda ya, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 500 gram buntut sapi ya, sebanyak 500 gram. Kemudian tomato itu sebanyak kurang lebih 10 hingga 12 pieces ya, sebab bos saya tidak suka menggunakan tomato paste, jadi dia lebih suka menggunakan tomato fresh. Kemudian seledri ini sebanyak 3 hingga 4 butir ya. Terus kemudian 2 buah wortel dan juga 1 buah potato. Pertama-tama itu buntut sapinya kita halusin dulu ya, halusin. Halusin kurang lebih sekitar 2 menitan ya. Sambil menunggu ini mendidih ya, buntut sapinya mendidih, kita siapin apung atau panci dari tanah liat ya Bunda. Panci dari tanah liat kita isi air kurang lebih 3/4 bagian pancinya ya, kurang lebih segini. Ini direbus hingga mendidih dulu ya. Setelah mendidih seperti ini, buang airnya ya Bunda. Buang airnya. Kemudian menggunakan air dingin kita steam dan kita bersihin satu persatu. Satu persatu seperti ini. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Setelah air dalam panci mendidih ya, masukkan buntut sapinya semuanya ya Bunda ya, yang sebanyak 500 gram tadi masukin. Kemudian biarkan mendidih, kemudian rebus hingga kurang lebih 3 jaman ya, 2 hingga 3 jam tergantung kualitas dari buntut sapi itu sendiri ya. Sambil menunggu itu buntut sapinya lembek dengan sendirinya, kita boleh siapkan itu sayur-sayurannya ya Bunda ya. Tomatnya kita cuci bersih, kemudian kita potong seperti ini ya. Hilangin pangkal hingga dan ujungnya ya.
seperti ini bunda. Setelah tomatnya selesai, kita sisihkan dulu, kemudian lakukan proses yang sama untuk wortel ya bunda ya. Pertama-tama kita cuci dulu ya, tetap di air yang mengalir supaya suci. Kemudian potong pangkalnya, juga ujungnya, kupas kulitnya ya. Setelah terkupas semua, kemudian cuci balik. Setelah itu kita potong menjadi kotak dadu ya bunda. Saya lebih suka menggunakan ini, nanti hasilnya cantik. Agak besar-besar seperti membuat kari itu ya bunda ya. Setelah wortelnya terpotong semua sebanyak 2 buah, kita sisihkan, kemudian kita bersihkan seledrinya ya bunda ya. Seledrinya kita ini cuci bersih dulu. Kemudian potong bagian ujungnya, dan bagian pangkalnya. Setelah itu hilangkan bagian ini, seperti ada garis-garisnya di sebelah ini, hilangin. Tapi kalau majikan saya itu nggak usah dihilangin ya bunda, dia lebih suka begini aja. Setelah itu kita potong bagian sini, kita potong sedikit gitu aja, kemudian potong, cuma dipotong seperti ini saja. Seperti wortel tadi ya, seperti ini. Lakukan hingga seledrinya terpotong semua. Setelah daun seledri juga terpotong semua ya bunda ya, sisihkan. Terakhir kita kupas kentangnya ya. Kita memilih kentang yang masih ada pasir banyak ya bunda ya, termasuk kentang yang bagus dan juga segar, dia masih segar. Setelah itu cuci bersih. Kita tidak menggunakan pisau ya, saya lebih suka menggunakan ini. Siapin dulu air untuk merendam kentang ya, supaya dia tidak hitam setelah dipotong, sebelum dimasukin ke supnya. Kita potong agak besar ya bunda, seperti ini menjadi 2 bagian. Rendam menggunakan air saja ya, tidak perlu dikasih garam. Kalau seperti ini biasanya bagian tengah itu saya jadiin 3 besar-besar begini ya. Tunggu hingga buntut sapinya empuk, baru kita masukkan sayur-sayurnya ya.
Setelah kurang lebih selama 2 hingga 3 jam ya Bunda ya, itu daging sapinya seperti ini. Dia sudah lembek ya. Kalau kita tusuk menggunakan sumpit seperti ini, dia sudah lembek dan tulangnya itu bisa keluar sendiri begitu. Nah seperti ini, udah mau copot sendiri begitu ya. Terus setelah ini kemudian kita angkat bagian atasnya. Bagian atasnya ini kan seperti ada minyaknya ya, yang keluar dari buntut sapinya itu kita angkat, kita buang sebelum memasukkan bagian sayur-sayurnya. Nah seperti ini berminyak sekali. Ini diangkat dulu.